Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas pembelajaran mesin teori I2 akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu progres pertama. Pertama-tama perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama saya adalah Rizka Alia Damayanti dengan NIM 187221002. Di sini saya bersama teman saya yaitu Muhammad Afrizal Haikal Kusuma dengan NIM 187221003. Nah, di sini kami telah menggunakan paper atau jurnal yang berjudul Comparison of Naive Bayes and SVM Algorithm Based on Sentiment Analysis Using Review Dataset. Di sini kami telah mengutip jurnal ini dari web ResearchGate. Next. Di sini kami terdapat 4 bagian untuk menjelaskan materinya. Yang pertama ada pendahuluan, lalu dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, lalu yang keempat adalah dataset. Next. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, sini sentimen analisis adalah salah satu topik penelitian yang paling sering digunakan saat ini. Analisis sentimen bertujuan untuk mengidentifikasi apakah opini dalam suatu teks bersifat positif, negatif, atau netral. Opini ini bisa mengenai berbagai topik seperti politik, terorisme, ekonomi, hubungan internasional, film, fashion, keadilan, dan kemanusiaan. Media sosial menjadi sumber utama untuk mengumpulkan opini dan sentimen masyarakat tentang topik-topik yang sedang tren. Penelitian ini menggunakan pembelajaran terawasi yang merupakan pendekatan dalam pembelajaran mesin untuk menganalisis sentimen dari ulasan maskapai penerbangan yang dikumpulkan dari Twitter atau yang saat ini disebut aplikasi X. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Naive Bayes dan Support Vector Machine atau SVM, yang kemudian dibandingkan berdasarkan akurasi, presisi, dan nilai recall-nya. Next. Selanjutnya, di sini kami memakai 2 dasar teori. Yang pertama ada support vector mesin atau SVM. Nah, SVM ini adalah algoritma pembelajaran mesin yang kuat untuk klasifikasi teks. SVM bekerja dengan cara memetakan data ke dalam ruang vektor dan mencari hyperplane yang memisahkan data dari 2 kategori berbeda. SVM telah terbukti efektif untuk tugas-tugas kategorisasi teks. Lalu yang kedua ada Naive Bayes. Di sini adalah merupakan kumpulan algoritma klasifikasi berdasarkan teorema Bayes. Algoritma ini memberikan hasil yang baik untuk analisis data teks seperti pemrosesan bahasa alami atau NLP. Naive Bayes menghitung probabilitas suatu kategori berdasarkan data yang diberikan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel atau jurnal ini, yaitu yang pertama adalah sumber data dan dataset. Data untuk penelitian ini diperoleh dari Twitter, khususnya ulasan penumpang maskapai penerbangan, sebanyak 10.000 tweet yang dikumpulkan, yang mencakup ulasan positif dan negatif mengenai maskapai penerbangan. Yang kedua adalah proses preprocessing data yang terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah pertama adalah menghapus tanda id dan URL dari teks. Yang kedua adalah menghapus hashtag tetapi tetap mempertahankan kata setelah hashtag. Kemudian yang ketiga adalah menghapus stop words atau kata-kata yang tidak penting seperti dan, yang, dan lain-lain. Kemudian menggunakan Natural Language Toolkit atau NLTK dalam bahasa Python. Yang keempat ada stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasar dari kata-kata atau akarnya. Kemudian yang ketiga adalah proses kerja dari penelitian ini adalah satu, data dikumpulkan dari Twitter menggunakan API dari Twitter, kemudian dilakukan preprocessing untuk mengubah teks ulasan menjadi format yang dapat digunakan oleh model pembelajaran mesin. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan algoritma Naive Bayes dan SVM yang digunakan untuk mengklasifikasikan ulasan sebagai positif, negatif, atau netral. Kemudian yang keempat adalah mendeteksi keakuratan metode Naive Bayes dan SVM pada data, lalu mendefinisikan metode mana yang terbaik untuk klasifikasi ulasan berdasarkan presisi dan nilai recall-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan tentang dataset.
Dataset selanjutnya yang pertama yaitu dataset yang kita gunakan adalah dataset yang berisi 1.600.000 tweet yang diekstraksi menggunakan Twitter API. Kemudian kami menseleksi kembali sehingga ditemukan 10.000 tweet yang terkoleksi yang terkait dengan maskapai penerbangan. Kemudian tweet-tweet ini telah diberi anotasi sebagai berikut yaitu 0 sama dengan negatif, 2 sama dengan netral, dan 4 sama dengan positif. Dan dapat digunakan untuk mendeteksi sentimen pengguna terhadap bidang penelitian yang diteliti. Data ini kami citasi dari kaggle.com dari milik Casanova dengan nama sentimen 140. Kemudian explanation yang kedua adalah data sentimen 140 berisikan 6 kolom atribut, yaitu satu target yang berisikan yang menjelaskan tentang polaritas dari tweet, yaitu konotasinya adalah 0 sama dengan negatif, 2 sama dengan netral, dan 4 sama dengan positif. Kemudian atribut kedua adalah IDS atau ID dari tweet, misalnya 2087. Atribut yang ketiga adalah date atau tanggal tweet, misalnya Sabtu 16 Mei 2009 pada jam 23.58.44 dalam waktu UTC. Kemudian yang keempat adalah flag atau query, misalnya leaks jika tidak ada query, nilai ini adalah no query. Atribut yang kelima adalah user atau pengguna yang melakukan tweet, misalnya robotic kill doors, yaitu nama username dari user tersebut. Kemudian yang keenam adalah teks atau teks dari tweet, misalnya leaks is cool atau sebagainya. Oke, berikut mungkin itu saja penjelasan dari kami mencakup progres pertama yaitu pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, dan penjelasan dasar dari yang kami lakukan. Satu kutipan yang akan kami bawakan pada malam hari ini adalah analisis sentimen pakai SPM itu rumit, tapi menyintaimu itu sangat sederhana dan pasti. Oke, aman, saya tidak galau kok. Oke, mungkin itu saja atau sekian dari presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.